wa tarakihi. Insanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wa in lam yu'mar bitablighihi. Fa in umira bitablighi fannabiyyun wa rasulun aidan. Wal makna yunshi'us salata wassalama alaihi. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabi. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan pada junjungan kita Muhammad sang nabi. Kata an-nabi bisa dibaca dengan menggunakan hamzah, ini nabiu, dan juga bisa tanpa menggunakan huruf hamzah, nabi. Walaupun dia nabi adalah manusia yang diberi wahyu syariat untuk dia amalkan, walaupun dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jika dia diperintahkan untuk menyampaikannya, maka dia nabi dan rasul. Jadi maknanya adalah di atas, semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan atas nabi. Wa Muhammadun alamun mangkulun min ismil maf'ulil mudha'afil aini. Wan nabiyyu badalun minhu aw atfu bayanin alaihi. Wa ala alihi at-tahirina hum kama qalahu Syafi'i aqaribuhul mu'minuna min bani Hashimin wa banil Muttalib. Wa qila wa ikhtarahu an-Nawawi innahum kullu muslimin. Wa la'alla qawlahu at-tahirina muntaza'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirakum tathira. Wa ala sahabatihi jam'un sahibin nabiyyi wa qawluhu ajma'ina ta'kidun li sahabatihi. Kemudian kata Muhammad adalah nama yang diambil dari isim maf'ul yang dibaca tasdid pada ini mim. Mim di sini adalah ain fi'il, sedangkan kata nabi berkedudukan sebagai badal atau juga sebagai ataf bayan. Kemudian wa alihi tahirina, serta bagi keluarga beliau yang suci. Mereka sebagaimana yang dilengkapkan oleh Imam Syafi'i adalah keluarga beliau yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian menurut wakila waqtarahu Nawawi, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, mereka adalah setiap orang yang muslim. Dan juga ungkapan tahirina diambil dari firman Allah wa yutahhirakum tathira, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya, di dalam Quran Al-Ahzab ayat 33. Dan wasahabatihi ajma'ina, dan bagi para sahabat beliau seluruhnya. Kata sahabatihi adalah jamak dari kata sahibun yang berarti sahabat Nabi, sedangkan kata ajma'in merupakan taukid, penegas terhadap kata sahabatihi. Tsumma dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari biqaulihi sa'alani ba'dul asdiqai jam'u sadiqin wa qauluhu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'aiyatun. Kemudian penulis menyebutkan bahwa beliau menulis ringkasan ini karena suatu permintaan. Ya, dalam pernyataannya sa'alani ba'dul asdiqai, beberapa kawan meminta saya. Kata asdiqa bentuk jamak dari kata shadiq. Sementara redaksi hafizahumullah ta'ala, ya, semoga Allah ta'ala menjaga mereka, merupakan jumlah, ini dinamakan jumlah du'aiyah. Ya, jumlah du'aiyah. Kalimat doa. Atau bisa masuk kepada
ini jumlah i'tiradiyah ya. Kemudian an a'mala mukhtasaran huwa wa qalla lafduhu wa kathura ma'nahu fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyatil muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati ala madhhabil imamil a'dhamil mujtahidi nasiris sunnati wad dini Abi Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Nafi asy-Syafi'i ulida bi ghassata sanata khamsina wa mi'atin wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu yaumal jumu'ati salkha rajaba sanata arba'in wa mi'ataini. An-a'mala untuk membuat karya, an-a'mala mukhtasaran membuat ringkasan, yakni sebuah karya yang ringkas kalimatnya namun syarat dengan makna. Fil fiqhi di bidang fikih, secara bahasa fikih berarti pemahaman. Sedangkan secara istilah berarti pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang di syariat amalkan ya, al-amaliyah yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang rinci. Alamat habil Imam Syafi'i rahmatullah. Alamat habil Imamil A'dhamil Mujtahidi. Berdasarkan madhab Imam Syafi'i. Syafi'i adalah seorang imam besar, mujtahid, pembela sunnah dan agama. Julukannya adalah namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Nafi asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah dan wafat, semoga rahmat dan ridha Allah tercurah kepada beliau, pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Wa wasafa al-musannifu mukhtasarahu bi awsafin minha annahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi wal ghayatu wa nihayatu mutaqaribani wa kada al-ikhtisaru wal ijazu wa minha annahu yaqrubu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yasulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu ay istihdaruhu 'ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdhi mukhtasarin fil fiqhi. Penulis wasaf mensifatkan karya tulisnya dengan beberapa sifat, di antaranya ghayatul ikhtisar. Ini paling ringkas, ya, paling ringkas. Dan makna ghayah wa nihayah ini maknanya hampir sama, mempunyai kedekatan makna. Demikian pula dengan kata al-ikhtisar dan ijaz. Kemudian sifat lainnya adalah mudah dipelajari oleh para pelajar di bidang fikih dan mempermudah para pemula untuk menghafalnya. Menghafal itu artinya menghadirkan ingatan. Ya, kemudahan kata ini ditujukan bagi siapa saja yang ingin menghafal ringkasan di bidang fikih. Wa sa'alani aydan ba'dul astiqai an uksira fihi ay al-mukhtasari minat taksimati lil ahkamil fiqhiyati wa min hasri ay dhabtil khisali al-wajibati wal mandubati wa ghairihima. Kemudian mereka juga memintaku untuk memperbanyak
pembagian, klasifikasi. Maksudnya adalah pembagian tentang hukum-hukum fikih. Wa hasril khisal, dan menentukan hukum-hukum secara tepat. Maksudnya hukum-hukum wajib atau mandub, ya sunnah dan selainnya. Fa ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban li thawabi minallahi jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari ragiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari wa fit taufiqi li sawabi wa huwa didul khata'i innahu ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu qadirun ay qadirun wa bi ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi. Wal awwalu muqtabasun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi. Wasani min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Wal ma'nal awwali al-alimu bi daqa'iqil umuri wa muskilatiha. Wa yutlaqu aydan bi ma'na rafiqi bihim. Allahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bi mawadi'i hawaijihim rafiqun bihim. Wa ma'na thani qaribun min ma'nal awwali. Wa yuqalu khabirtus syai'a akhburuhu. Fa innahu bihi khabirun ay alimun. Kemudian saya memenuhinya, maksudnya aku memenuhinya. Ajabtuhu, maksudnya adalah memenuhi permintaan mereka tersebut semata-mata untuk mencari pahala dari Allah atas usaha menulis karya ringkas ini dan berharap kepada Allah agar Dia menolong dengan karunia-Nya untuk menyelesaikan karya ringkas ini dan juga agar mengaruniakan taufik kepada kebenaran. Ya, kebenaran adalah lawan kata dari kesalahan. Innahu ala ma yasha'u qadirun bi ibadihi latifun khabir. Sungguhnya Dia maha kuasa terhadap apa yang Dia kehendaki, lagi maha lembut dan maha teliti terhadap hamba-Nya. Wal awwalu muqtabasun, dan sifat yang pertama ini diambil dari firman Allah, Allahu latifun bi ibadi. Allah maha lembut kepada para hamba-Nya. Sedangkan sifat yang kedua diambil dari firman-Nya, wa huwal hakimul khabir. Dia maha bijaksana lagi maha teliti. Al-Latif dan Khabir merupakan dua nama di antara nama-nama Allah. Al-Latif berarti mengetahui segala sesuatu secara detil. Berikut muskilahnya, kerumitannya. Nama ini juga bisa digunakan untuk makna maha lembut kepada mereka. Jadi Allah maha mengetahui tentang para hamba-Nya dan tempat-tempat kebutuhan mereka. Ya, mawadi' hawaijhim, hajat-hajat mereka, dan Allah maha lembut kepada mereka. Sedangkan makna sifat yang kedua mendekati, lebih dekat ke yang pertama. Nah, menurut sebuah pendapat, kata al-khabir terbentuk dari kalimat khabir tu syai'a ahburu, aku mengetahui sesuatu. Sehingga nama Al-Khabir berarti yang maha mengetahui, yakni Al-Alimun, Alimun.